Halo, rekan-rekan ASN. Selamat bertemu kembali. Saya Benny Matriksa dari BPSDM DKI Jakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan mengulas tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Mengawali ulasan ini, perlu diketahui oleh rekan-rekan bahwa penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa undang-undang antara lain. Pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini memiliki ruang lingkup yang besar. Adapun ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah meliputi 5 hal. Pertama, pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, di mana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 106 di mana penyempurnaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kedua, pengelolaan TKD. Nah, rekan-rekan, TKD ini bukan dari kepanjangannya tunjangan kinerja daerah seperti di Pemprov DKI, tetapi melainkan kepanjangannya adalah transfer ke daerah. Oh ya, apa saja yang dikategorikan jenis transfer ke daerah? Baik, yang pertama yaitu dana bagi hasil, kedua dana alokasi umum, ketiga dana alokasi khusus, keempat dana otonomi khusus, kelima dana keistimewaan, dan keenam dana desa. Adapun pembahasan transfer ke daerah ini ada di Pasal 107 sampai Pasal 139. Sekarang ruang lingkup yang ketiga yaitu pengelolaan belanja daerah. Adapun pembahasan pengelolaan belanja daerah ini ada di Pasal 140 sampai Pasal 153. Selanjutnya ruang lingkup yang keempat yaitu pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah. Kewenangan pembiayaan utang daerah dapat berasal dari pertama, pinjaman daerah, kedua, obligasi daerah, dan ketiga, sukuk daerah. Dan ruang lingkup yang terakhir yaitu kelima, yaitu pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Yang meliputi pembentukan dana abadi, sinergi pendanaan, dan sinergi kebijakan fiskal nasional. Rekan-rekan ASN, tadi kita telah membahas ruang lingkup dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sekarang kita fokus pada ruang lingkup pertama yaitu secara khusus kita akan membahas pajak daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di mana peraturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebelumnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, tentu rekan-rekan ASN penasaran, berapa jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemprov DKI Jakarta? Dan mungkin juga penasaran dan ingin mengetahui berapa target pendapatan pajak daerah Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2023. Baik, rekan-rekan akan mengetahuinya setelah kita mengulas satu persatu pajak daerah yang diatur dalam peraturan terbaru yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maupun Nomor 1 Tahun 2022 terdapat pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Mengingat Jakarta adalah provinsi daerah khusus ibu kota di mana kabupaten kota adalah kabupaten kota administratif maka semua pajak dipungut oleh provinsi. Sebagai informasi awal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa pajak provinsi yang dipungut di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 1. Pajak kendaraan bermotor, 2. Biaya balik nama kendaraan bermotor, 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 4. Pajak rokok. Sedangkan pajak air permukaan tidak dipungut. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang baru terdapat penambahan pajak yang baru yaitu pajak alat berat dan obsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya pajak kabupaten kota yang dipungut oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 1. Pajak hotel, 2. Pajak restoran, 3. Pajak hiburan, 4. Pajak reklame, 5. Pajak penerangan jalan, 6. Pajak parkir, 7. Pajak air tanah, 8. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, 9. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan bebatuan tidak dipungut. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
Terdapat penambahan pajak yang baru dari pajak kabupaten, kota yaitu Obsen PKB, dan Obsen BBNKB. Namun Obsen PKB dan Obsen BBNKB yang diatur dalam undang-undang ini mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Yaitu dimulai 5 Januari 2025. Berikut adalah target pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sehingga pertanyaan pertama di awal tentunya dapat dijawab yaitu berapa jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu 4 ditambah 9 menjadi 13 jenis pajak yang dipungut pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertanyaan kedua adalah berapa target pendapatan pajak daerah Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2023 adalah Rp43,6 triliun. Demikian pembahasan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Di mana fokus membahas pajak daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya.